Oh, ya. Nah, silakan duduk, Nang. Ya, Pak. Nah, silakan duduk. Oke, ini ada minuman, bisa diminum dulu. Rumahmu jauh ya? Ya, Oke. Baik, kalau boleh tahu Pak Kemat, ini ada keperluannya apa ini? itu Pak, sering terlambat. Oh, sering terlambat. Oh, baik, sering terlambat. Oke, baik, kalau sering terlambat berarti nanti coba kita gali bersama ya. Ya, Pak. Kita gali bersama kira-kira terlambatnya kenapa, terus berapa kali ya. Pak Kemat jadi pengen tahu ini. Nah, tapi terima kasih ya, kamu sudah datang ke ruang BK, artinya kamu sudah memiliki keberanian. Keren ya, tidak semua siswa punya keberanian. Tapi kamu sudah punya keberanian datang ke ruang BK untuk ketemu langsung dengan saya. Oke. Baik, sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Ya. Nama saya ya, di BK ini kan ada Bapak Ibu guru banyak, cukup banyak. Ya. Nah, saya perkenalkan dulu, nama saya Kemat Eko Budiono ya. Kamu bisa panggil saya Pak Kemat. Ya, bisa panggil saya Pak Kemat. Nah, diminum dulu ini. Ya, Pak. Oke. Diminum dulu, silakan. Sudah, Pak. Ya. Baik, kita lanjutkan. Berarti nanti prosesnya ini di dalam BK itu ada berbagai macam bentuk layanan ya Mas ya. Salah satunya ada bimbingan klasikal, kemudian ada juga ini termasuk ini kalau kita lakukan nanti namanya konseling individu. Ya, jadi di dalam konseling individu ada berbagai macam jenis teknik. Nah, teknik nanti yang bisa kita ambil, kita gunakan adalah kalau diterjemahkan adalah pelayanan konseling yang berpusat kepada siswa. Jadi nanti Pak Kemat ya membantu kamu dalam hal menemukan masalahnya apa sih, nah, ya kan? Masalahnya apa? Kemudian ibaratnya nanti kalau sudah ketemu masalahnya apa, kita coba cari solusinya apa. Nah, begitu. Setelah kita cari solusinya, kita coba terapkan. Nah, nanti kamu coba menerapkan solusi-solusi itu. Nah, permasalahan ini kan yang tahu adalah kamu, ya kan? Nah, jadi nanti coba kita gali, kita cari solusinya versi mana sih yang bisa kamu lakukan, bisa kamu terapkan. Dan harapannya nanti permasalahan itu bisa tuntas, bisa selesai. Begitu ya Mas ya. Nah, cuman di dalam konseling individu itu ada beberapa asas Mas. Nah, jadi nanti kamu walaupun sudah datang ke sini, wah nanti jangan-jangan Pak Kemat ini cerita ini ke teman-teman yang lain. Nah, seperti itu. Tidak ya. Jadi di dalam BK itu ada beberapa asas. Salah satunya adalah asas sukarelaan. Yang pertama, ini sudah kamu lakukan. Saya terima kasih ini, ya. Ya, Pak. Siswa di sekolah ini, di SMK 2 ini banyak yang sering datang ke BK, ya. Tetapi kebanyakan dari mereka adalah siswa yang dipanggil oleh Bapak Ibu Guru, ya toh Mas? Iya. Nah, dipanggil oleh Bapak Ibu Guru. Nah, ini kamu sudah datang ke ruang BK sendiri, kamu sudah inisiatif sendiri. Nah, Pak Kemat mengacungkan jempol 2. Terima kasih, Pak. Jadi memang keren. Jadi kamu punya kesukarelaan, kamu datang ke sini bukan atas paksaan, apalagi surat panggilan, ya. Kamu datang ke sini sendiri, nah, luar biasa. Terus di dalam konseling individu ada tadi yang pertama adalah kesukarelaan. Nah, yang kedua ada kerahasiaan, Mas. Nah, jadi kamu nggak usah takut. Nanti misalnya saya woro-woro, saya umumkan ke grup kelas, ke teman-teman, ke wali kelas, tidak. Nah, ini adalah informasi yang hanya untuk kita berdua. Begitu ya Mas ya. Nah, rahasia. Yang ketiga itu adalah asas keterbukaan Mas. Ya. Jadi di dalam asas keterbukaan ini orang kalau terbuka itu gimana Mas? Kira-kira. Nah, pasti cerita ya. Nah, harapan Pak Kemat nanti kamu juga cerita ya. Artinya Pak Kemat tidak akan bisa membantu kalau kamu tidak cerita secara terbuka, secara gamblang ya. Nah, kalau bahasa orang sini kan nyebutnya gamblang, artinya secara keseluruhan nanti
ceritakan. Begitu ya Mas ya? Iya, Pak. Nah, aset terbuka. Nah, dari terbuka itulah nanti Pak Kemat bisa tahu secara utuh. Pak, saya tadi kalau saya boleh tahu, kamu kesini karena sering terlambat. Oke, nanti coba kita cek. Iya. Oke, ada berapa kali ini terlambatnya? Nanti kita cek bersama-sama ya. Oke, baik. Terus di dalam aspek terbukaan itu kan kamu cerita ini Mas. Nah, barangkali dari cerita itulah nanti kita bisa cari solusinya yang terbaik ya. Yang terbaik artinya kamu juga nanti tidak keberatan dalam menjalani solusi itu, tetapi juga permasalahan yang kamu hadapi bisa tuntas, bisa selesai. Begitu ya Mas ya. Oke. Baik. Cuma sebelum konseling individu ini berjalan, nah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga konseling yang kita lakukan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, memberikan solusi yang terbaik, memberikan hasil yang terbaik untuk kamu dan juga Pak Kemat. Kita berdoa dulu. Semoga kegiatan pada pagi hari ini berjalan lancar. Doa dimulai. Baik, Mas. Coba Pak Kemat sebelum kita mulai, Pak Kemat minta tolong diceritakan dengan gamblang. Apa sih permasalahannya sehingga kamu datang ke ruang BK ketemu dengan Pak Kemat? Apa ini? Ketika saya mau berangkat kesusahan itu mencari angkot. Mencari angkot? Iya. Kamu berangkat sekolah berarti naik angkot ini? Iya Pak, naik angkot. Oh gitu. Oke, terus? Terus kadang juga ketika sudah dapat angkot tapi angkotnya tidak langsung ke Demak, dia berhenti dulu entah di Gebang entah di Bona gitu Pak. Berarti kamu, kalau Pak Kemat boleh tanya, berarti dari perjalanan ke rumah, dari rumah Iya. sampai ke SMK kamu naik angkot? Ya Pak. Oh, secara umum berarti ini yang menyebabkan kamu sering terlambat, begitu? Iya Pak, benar. Oke, baik. Tetap semangat ya. Iya Pak. Karena ya perjuangan untuk masa depan. Iya. Ya Mas ya. Perjuangan untuk masa depan harus diimbangi dengan semangat yang luar biasa. Baik, dari rumah ke SMK naik angkot. Kendalanya pertama adalah jarang ada angkot kadang. Kalaupun ada tidak sampai ke sekolah. Iya. Padahal kalau saya boleh tanya, jarak dari rumah kamu ke sini kira-kira berapa kilo, Mas? Sekitar itu Pak, 30 menit. 30 menit itu kalau Pak Kemat boleh bilang kurang lebih ada sekitar 25 kilo? Mungkin ada. Ada ya? Cukup jauh, Mas. Ya. Keren ya kamu ya? 25 kilo umbal ya, Ya. naik kendaraan umum. Artinya memang kamu luar biasa ini semangatnya ya. Ya Pak. Oke, saya jadi penasaran. 25 kilo kemudian kamu naik angkot ya. Berarti dulu kamu daftar, gimana sih kok bisa daftar di SMK 2? Dulu saya daftar pakai itu, jalur prestasi. Jalur prestasi? Iya Pak. Berarti nilaimu ya? Iya. Nilaimu yang bertarung di SMK 2? Iya Pak. Oke, jalur prestasi. Kamu jurusan TO? Iya. Daftar di SMK 2, TO, kemudian kamu apa namanya? Dengan jarak sekitar 25 kilo masih tetap milih di SMK 2 ya. Apa sih yang kamu cari? Ya, itu yang pertama program keahliannya. Program keahliannya. Yang kedua ingin mencari pengalaman. Ingin mencari pengalaman. Luar biasa ya. Oke. Itu sekilas tentang kenapa kamu masuk di SMK 2. Iya Pak. Iya. Baik. Prestasi. Nah, kita kembali lagi ke permasalahan ya. Selain kamu terlambat karena angkot, ya, ada lagi enggak Mas penyebabnya? Penyebabnya juga kadang apa itu? Kadang angkotnya mungkin trouble gitu. Oh, iya iya. Berarti memang angkotnya trouble. Iya. Berarti dari faktor kendaraan umumnya sendiri ya. Iya. Oke, baik. Kalau selain itu ada lagi? Yang kedua itu banjir.
Banjir. Iya, Oh, berarti di tempatmu juga sering banjir? sering Pak. Banjirnya banjir apa ini? Seperti apa banjirnya? Ya banjir kira-kira tingginya bahkan dulu sampai apa itu setinggi lutut. Setinggi lutut. Iya. Oh, berarti ini banjir. Sebentar, Pak Kemat ini jadi penasaran ini. Daerah Moro Demak itu seperti apa tuh, Mas? Ya itu Pak laut. Laut. Iya. Oh, berarti kamu daerah Moro Demak ini posisinya di pinggir laut. Iya. Terus kamu, ini gambaran Pak Kemat ya. Iya. Nanti kalau memang ada yang kurang pas, nah, Pak Kemat mungkin bisa diluruskan, Siap. ya. Jadi rumahmu ini namanya adalah daerah Moro Demak, ya. Ini dari sini ke SMK ini butuh jarak sekitar 25 kilo. Iya. 25 kilo. Dan armada dari sini kendaraan umumnya adanya adalah angkot. Iya. Baik itu yang bis atau yang angkutan kecil. Iya. Iya, dua versi itu. Iya Pak. Oke. Dan di Moro Demak ini kondisinya sering banjir. Iya. Banjirnya apakah banjir yang dari air sungai atau banjir dari pantainya Rob seperti itu, Mas? Itu dari sungai. Dari sungai. Iya. Berarti banjir airnya ngalir kayak gitu? Iya. Oh. Itu kalau Pak Kemat boleh tahu berapa sering? Hampir setiap hari Pak. Hampir setiap hari. Iya. Keren ya. Pak Kemat ini langsung bayangke nih, ya. Kamu setiap hari dengan penuh semangat persiapan melewati banjir sampai ke SMK nyari angkot, ya. Iya. Kamu dapat angkotnya dari rumah atau harus melewati banjir dulu? Itu nyebrang pakai apa itu namanya? Perahu. Perahu yang Nyebrang pakai perahu. iya. Wah, ini tambah keren lagi nih, ya. Iya. Berarti kamu dari rumah naik perahu, Iya. nyeberangi sungai tadi yang banjir, Iya. pakai getek. Iya Pak. Perahu yang kecil itu. Iya. Bisa ya? Bisa Pak. Berarti naik getek bayar nggak, Yang? Bayar. Berapa? Sekalinya nyebrang itu 1.000. Sekali nyebrang 1.000. Iya. Sekali nyebrang 1.000. Berarti naik getek. Lah, rumahmu nggak kebanjiran? Kalau untuk sekarang sudah tidak Pak. Dulu pernah. Iya. Soalnya sekarang jalannya sudah tinggi. Oh gitu. Iya. Berarti jadi aman ya karena jalan. Oke, kita kembali. Dari rumah dari rumah ke getek ke perahu ini kamu berapa lama, Mas? Jalan Kalau kaki kah jalan- atau jalan diantar? kaki deket Pak. 1 menit sampai. Oh, 1 menit sampai. Iya. Berarti pandangan mata kelihatan ya? Iya. Oke. Jenenge sapa, Mas? Sing getek? Tidak tahu. Udah tahu namanya. Oke, berarti dari rumah naik getek ya, bayar 1.000 melewati banjir tadi. Itu bisa dilewati motor? Tidak Pak. Tidak bisa. Tidak bisa. Wah, Pak Kemat jadi tertarik ini. Besok-besok ya. Kamu sambil nyebrang di video ya. Siap Pak. Oke, di video biar Pak Kemat jadi tahu ini. Nah, kira-kira kondisi di sana seperti apa sih? Nah, jadi penasaran Pak Kemat ya. Nah, oke, berarti dari rumah naik getek, ini nyebrang, Iya. motor bisa lewat di sungai itu enggak yang banjir? Kalau naik geteknya bisa Pak. Nyebrang juga motor juga bisa nyebrang. Berarti motor itu juga naik getek? Iya. Tidak bisa langsung lewat nyebrang itu? Tidak bisa. Tidak ada jembatan soalnya. Tidak ada jembatan? Iya. Kalau saya malah tertarik ini, Mas. Ya, kamu yang punya masalah, malah Pak Kemat ini tertarik pengen lihat kondisi di sana ini. Ya, ini bukannya Pak Kemat senang atas masalahmu ya, tapi memang gini, Pak Kemat besar di keluarga petani, ya. Iya. Jadi tidak tahu, Mas. Ada baru ini, terus terang, jujur, ya. Pak Kemat baru ini tahu kalau ada anak sekolah, ini 2024 loh, Mas. Iya. Ya, Indonesia. Demak meneh ya, bukan mungkin di daerah luar Jawa sana masih banyak, mungkin di provinsi Kalimantan, di Papua yang sekolah naik getek masih banyak ya, tapi ini kan ini pengalaman baru ini Pak Kemat ya, tapi keren, kamu sudah berani ke ruang BK, kamu cerita jadi Pak Kemat tahu gambarannya ya. Oke, dari rumah naik getek, barulah
Angkot. Iya. Angkot ini kamu nunggu atau dia itu sudah standby di situ terus, Mas? Nunggu, Pak. Nunggu. Iya. Dia lewat gitu Iya. angkotnya. Oh, oke. Naik angkot, barulah ke SMK. Iya. Kamu berarti ini persiapannya harus ekstra. Kamu nih bangun tidur jam berapa, Mas? Sekitar jam 3, Pak. Jam 3 pagi? Iya. Jam 3 pagi? Iya. Ngopo, Mas? Ya sholat itu Tahajud. terus Setelah tahajud. setelah sholat tahajud belajar sebentar, Heeh. terus lanjut sholat subuh, mandi. Kamu keluar dari rumah naik getek jam berapa? Ya sekitar jam 5 lebih 15, Pak. Jam 5.15 kamu sudah keluar dari rumah, sudah nyegat getek itu tadi ya? Iya. Itu satu-satunya atau ada banyak geteknya itu? Sekitar ada 7, Pak, tapi jaraknya 7? sedikit jauh. Jauh. Heeh. Oh, yang paling dekat tadi yang Iya. satu menit itu kelihatan Iya. tadi. Oke. Jam 5:15 sudah naik itu. Iya. 5:15. Nah, itu kalau saya jam 5:15 itu posisi bangun bocah-bocah, Mas. Anak-anak saya, ya. Saya bangun jam 4 kurang. Wah, kalah saya. Saya bangun jam 4 kurang loh. Ya, kamu udah jam 3 udah bangun, ini keren banget ya. Oke. Biar nanti permasalahannya kita bisa cari solusi yang terbaik ya, Mas ya. 5:15 ya, 5:15 kamu naik getek, nyegat angkot biasanya jam berapa, Mas? Ya mulainya dari sekitar jam 5.20. Mm-hmm. Kalau susah ya mungkin bahkan sampai jam 6.10 belum dapat angkot. Jam 6.10 belum dapat angkot. Iya. Paling lama kamu dapat angkot jam berapa? Terus setengah 7. Setengah 7 baru dapat angkot. Iya. Oke, kalau setengah 7 kamu baru dapat angkot, sampai sini jam berapa, Mas? Sekitar jam 7.05. Jam 7:05. Iya. Karena perjalanan tadi 25 kilo, sekitar 30 menitan ya. Iya. Oke, baik, 25 kilo 30 menitan. Jadi itulah yang menjadi penyebab kamu terlambat. Iya. Iya. Oke. Selain getek, selain angkot, ada nggak penyebab lain kenapa kamu sering terlambat? Tidak ada, Pak, itu. Itu, Iya. berarti itu menjadi kendala utama. Iya. Baik, saya kira permasalahan utama sudah ketemu. Artinya kamu karena nyegat angkot, karena naik getek nggak jadi masalah ya, karena itu selalu ada dan bisa dipastikan kamu pasti bisa lewat. Iya. Nah, yang jadi masalah adalah angkotnya, ya kan? Nah, angkot itu kalau kamu naik, itu biasanya seringnya ketemu dengan bapak-bapaknya itu enggak? Sering. Itu? Iya. Mesti dengan itu ya? Iya. Sampai kenalan enggak, Mas? Enggak. Oke, baik. Ketemu dengan bapaknya itu seringnya ya? Iya. Seringnya ketemu dengan bapaknya itu. Nah, ketemu dengan bapaknya itu kalau dari Moro Demak sampai ke kamu nih turun di mana? Biasa. Yang sering sih turunnya di Gebang, Pak. Di Gebang. Iya, Pasar Gebang. Pasar Gebang. Iya. Lu angkotnya nggak sampai sini? Kadang juga berhenti di Gebang buat nyari penumpang terus lanjut gitu. Oh, berhenti dulu di Pasar Nyari Gebang. penumpang. Oh, begitu. Sebentar. Pak Kemat kok pengen punya gambaran ini, ya? Berarti kamu kalau dari mana ini? Tadi kan apa Mas namanya? Getek. Getek ya? Oke, getek. Terus angkot. Angkot ya. Ini berarti berhenti di Pasar Gebang. Iya. Oh. Ini kalau angkotnya nyari penumpang ya. Kalau langsung dia bisa langsung ke turun mana, Mas? Ya, kadang langsung SMK. Heeh. Jika Nggih. penumpangnya hanya ada saya, diturunkan di Bonang. Turunkan di Bonang. Iya. Terus kamu nanti kesininya naik apa? Ya nunggu angkot lagi. Nunggu angkot lagi? Iya. Gitu ya? Iya. Oke. Naik angkot lagi. Baik. Itu kalau turun di Bonang ya, Mas ya? Iya, Pak. Bonang ini apa? Pasar, terminal, atau apa? Nah, itu puskesmas. Puskesmas. Oke, puskesmas. Puskesmas. Oke, puskesmas.
Bonang. Nah, naik angkotnya ini berapa Mas biasanya? Kalau PP 10.000, kalau berangkat itu 5.000. 5.000. Iya, PP 5.000, PP 10.000 iya. sekali mangkat 5.000. 5.000. Berarti uang sakumu lebih dari itu ya? Iya. Itu belum lagi maem, Iya. ya. Maem mungkin oh ya, sangumu ya, Pak Kemat tidak tahu. Oke, baik. Berarti kamu naik angkot. Oke, coba kita lihat sekarang. Seingatmu, kamu terlambat berapa kali, Mas? Sudah banyak, Pak. Sudah banyak. Karena memang kondisinya seperti itu ya. Iya. Oke, saya cek dulu coba. Tapi Pak Kemat apresiasi kamu sudah berani datang sendiri ke ruang BK ya. Pak Kemat sudah senang dalam artian semoga nanti konseling individu ini bisa membantu mencari solusi biar kamu tidak terlambat lagi ya. Oke, catatan saya kalau kamu tidak hadir itu, kalau masalah kehadiran aman Mas, iya kan? Iya. Bahkan di catatan saya kamu masuk terus. Absen 29 ya, 19 ya Mas ya. Oke, baik. Terlambatnya di catatan saya ada sebanyak 4 kali. Iya, di catatan saya 4 kali. Artinya memang kalau ketentuan di SMK Mas, yang terlambat lebih dari 3 kali itu harus ada semacam ini, konseling ya. Jadi permasalahan itu di sekolah sangat banyak, kompleks ya. Makanya Pak Kemat tadi bilang ada hal lain enggak yang mungkin menyebabkan kamu terlambat. Kalau hanya faktornya itu berarti nanti kita pilih-pilih mungkin apa yang pas agar kamu tidak terlambat ya. Terus yang kedua, biasanya anak yang terlambat ini berbagai macam kasus. Ada yang mungkin karena bangunnya kesiangan. Ternyata hasil komunikasi ini tadi kamu terbuka, kamu bangunnya jam 3. Jelas kamu tidak kesiangan. Terus lagi terlambat ini mengganggu kamu mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain enggak, Mas? Misalnya mengganggu? Iya. Oke, kalau mengganggu coba Pak Kemat diceritakan mengganggunya seperti apa? Ya, ketinggalan pelajaran. Ketinggalan pelajaran di jam pertama? Iya. Iya. Terus selain itu? Terus ya mengganggu nilai sikap di rapot. Nilai sikap di rapot. Iya. Untuk ekstra terganggu enggak Mas karena kamu terlambat ini? Kalau ekstra tidak, Pak. Tidak? Tidak. Kamu ikut ekstra apa? Itu paskibra. Paskibra ikut? Iya. Terus sama badminton. Badminton juga ikut? Iya. Nah, badminton sama paskib ini sampai sore loh Mas? Iya, Pak. Kamu nih sampai sore pulangnya gimana angkutannya? Kadang bareng temen tapi tidak sampai rumah, sampai pertelan Bonang terus minta tolong jemput sama Mas. Minta tolong jemput sama Mas? Iya. Oke, kamu kalau pulang biasanya sampai pertigaan Bonang ya? Iya. Nanti turun di situ, ketemu sama Mas, dijemput sama Mas. Iya. Kalau Pak Kemat boleh tahu ini profesinya Mas apa? Kerja atau mungkin sekolah juga? Itu Pak, kerja tapi nelayan. Oh, nelayan. Iya. Kalau sore sudah pulang? Sudah. Setiap hari pulang ya nelayannya ya? Kalau pagi? Pagi ya berangkat. Pagi berangkat? Iya. Setiap hari berarti pergi nelayan ya, cari ikan ya? Iya, Pak. Baik, setiap pagi cari ikan. Berarti kalau sore bisa jemput? Bisa. Bahkan jemput sampai di SMK bisa? Tidak bisa, Pak, karena surat-surat motor mati. Oh gitu, baik. Sampai Bonang itu sama siapa Mas biasanya barengannya? Sama itu Pak, kelas 10 TO1. 10 TO1. Selain 10 TO1 sama siapa lagi? Sudah itu toh Pak, soalnya rumahnya Bonang itu toh. Satu-satunya itu? Iya. 10 TO1, baik. Ini tapi dia sering bawa motor sendiri ya? Iya. Oke, baik. Kalau Pak Kemat boleh tahu, di rumah punya motor? Punya. Berapa? 1 Pak. 1.
Itu yang dipakai Mas untuk jemput kamu? Iya. Baik. Satu-satunya ya? Iya Pak. Kalau seandainya sudah pernah nembung, mungkin itu dipakai untuk sekolah? Sudah. Jawabannya gimana Mas? Tidak diizinkan karena surat-suratnya mati. Baik. Oke, nanti kalau kita motor lagi tidak bisa, ya Mas. Kalau bonceng teman resikonya tadi, dia takutnya motornya mogok kalau jemput. Nah, kalau turun di Bonang, kemungkinan dia nanti takutnya kesiangan, begitu ya. Mas, secara keseluruhan dengan kondisi seperti ini, tanggapanmu gimana Mas untuk 3 tahun ke depan? Tanggapan saya ya, kalau bisa apa itu, mencari langganan yang berangkatnya menentu gitu. Angkot? Iya. Baik. Itu bagus, keren, kamu sudah punya solusi. Nah, kalau semisal kamu sudah pernah coba matur ke orang tua enggak? Pak, misalnya saya mondok di Demak gimana? Kayak gitu? Bahkan saya yang pengen sendiri Pak, pengen mondok. Mondok di Demak? Iya. Terus nanti kamu berangkat sekolahnya dari pondok itu ke sini kan lebih dekat. Iya. Itu, misal seperti itu sudah pernah nyoba matur ke orang tua? Saya yang minta Pak malah. Kamu yang minta? Iya. Tanggapannya Bapak gimana Mas? Ya apa itu bilangnya, nanti kalau apa itu uangnya sudah kekumpul gitu. Iya. Sabar ya. Iya. Semangat. Oke, Mas. Berarti artinya ini tadi permasalahan kamu adalah sering terlambat karena rumahmu posisinya di dekat pantai, ada banjir rob, kamu kesini harus naik angkot, ya kan? Nah, solusinya tadi kamu janjian dengan tukang supir angkotnya ya, supir angkot tadi kamu janjian gimana caranya biar datang bisa tepat waktu. Dan jangan lupa Mas, kalau kamu sekiranya ada trouble di jalan, nah kamu bisa WA saya, siap. Ya, WA Pak Kemat, WA wali kelas, menginfokan. Karena ini kompleks Mas. Jadi Pak Kemat nanti misalnya anak-anak yang terlambat di depan ada, nah kamu oke, terlambat, tetapi harus kita cari tahu dulu terlambatnya kenapa, seperti itu. Kalau bangun kesiangan kan memang dari anaknya, ya kan? Nah, kalau ini kan kasusnya kamu sudah pagi, nah tetapi karena jalurnya yang tadi ya, berarti kita harus cari solusinya, gitu, ya Mas. Terus berikutnya, semoga dari konseling ini nanti kita bisa memperoleh hal yang baik untuk kamu ke depannya. Mungkin mondok tadi ya. Nah, nanti matur ke Bapak, mungkin sudah matur kok misalnya belum, berarti sabar dulu. Ya, Pak. Cuma Pak Kemat kalau boleh pesan harus semangat ya. Iya, Pak. Semangat terus. Kamu jangan putus asa. Terus nanti kalau misalnya ada apa-apa, tetap kita terbuka, kamu bisa tanya ke saya, bisa dengan siapa, wali kelas juga bisa, begitu. Setelah proses ini Mas, kamu kan sudah ketemu dengan Pak Kemat, yang dirasakan apa sekarang? Ya senang bisa dapat solusi. Senang ya? Ya. Oke, Pak Kemat juga senang bisa bantu kamu ya? Ya Pak. Nah, bisa bantu kamu walaupun proses bantunya ini juga bertahap ya Mas ya. Artinya ini cukup di sini, kamu bisa belajar dengan baik di SMK 2 ini ya, begitu. Terus nanti setelah proses ini saya harap kamu juga jangan sampai patah semangat. Kalau ada apa-apa WA ya, WA bisa komunikasi lewat telepon, langsung aja matur. Pokoknya kalau ada kendala kaitannya dengan pembelajaran, dengan sekolah, kamu langsung berkabar saja. Kalau memang kamu tidak bisa menyelesaikan secara mandiri. Terakhir ada yang mau disampaikan mungkin? Tidak ada Pak. Tidak ada? Ya. Oke, baik. Artinya kalau tidak ada, proses konseling ini bisa kita akhiri. 2 solusi tadi semoga bisa membantu, walaupun mondoknya tidak bisa langsung. Ya. Oke lah, kita berdoa semoga ada rezeki yang lebih dari Bapak untuk kamu ya. Ya, Pak. Ya, terus mungkin Mas nanti bisa beli motor lagi ya. Semoga nanti bisa beli motor, artinya kamu bisa datang ke sekolah juga lebih tepat waktu. Oke, baik Mas, terima kasih karena kamu sudah datang secara sukarela ke ruang BK. Kamu juga sudah terbuka atas permasalahanmu. Dan terakhir,
kamu tidak usah khawatir karena proses ini yang tahu hanyalah kamu dengan saya ya, Pak Kemat dengan kamu. Jadi tidak akan informasi ini keluar dari ranah BK. Baik, kita akhiri proses konseling individu ini dengan bacaan hamdalah dengan bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Mas, terima kasih. Kamu bisa kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Sama-sama ya. Semangat ya. Iya Pak. Semangat 45 ya. Ini minumnya di bawah. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya.